4381. Ma Tianyuan mengerutkan kening. Saudara muda, apa maksudmu? Yang Kai terkekeh, kamu bilang mereka bertiga adalah tamu Peerless Society kamu. Kamu bahkan tidak tahu nama mereka, kan? Kamu adalah Open Heaven kelas 5, jadi posisimu di Peerless Society tidak boleh terlalu rendah. Namun, Anda tidak tahu apa-apa tentang mereka, yang berarti mereka tidak berada di Peerless Society. Saat dia berbicara, wajah Yang Kai perlahan tenggelam, karena mereka tidak berada di Peerless Society. Mengapa kamu ingin memikatku ke sana? Ma Tianyuan berkata, saudara muda, saya khawatir Anda salah paham. Nyonya itu memang tamu di masyarakat tanpa tanding, tetapi 3 kepala yang menerimanya. Ma ini tidak tahu namanya. Semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi mengapa kamu masih berusaha menyembunyikannya? Yang Kai memandang dengan dingin, menyela dia. Ma Tianyuan terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas, karena kakak muda sudah menyadarinya, Ma ini tidak akan menyembunyikannya darimu. Ya, nyonya itu memang tidak ada di Peerless Society. Di mana dia? Yang Kai bertanya. Ma Tianyuan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Setengah tahun yang lalu, saya melihat mereka bertiga. Ketiga kepala suku ingin mengikatnya ke dalam Peerless Society, tetapi dia tidak setuju dan pergi bersama orang-orangnya. Adapun di mana dia sekarang, saya tidak tahu. Namun, saya mendengar bahwa orang-orang dari Gunung Matahari Mendalam mengejar mereka. Mungkin mereka sudah ditangkap, atau mungkin sudah mati. Gunung Matahari yang Mendalam. Yang Kai mengangkat alisnya. Ma Tianyuan berkata, di surga tanpa bayangan ini, ada 3 kekuatan utama. Yang pertama adalah Gunung Matahari yang Mendalam, yang kedua adalah masyarakat tanpa tanding saya, dan yang ketiga adalah Pulau Gemini. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa Open Heaven kelas 6. Mereka tidak menyerang satu sama lain dan hidup dalam damai. Mengapa Gunung Matahari Mendalam mengejar mereka? Yang Kai bertanya lagi. Ma Tianyuan berkata, di surga tanpa bayangan ini, hanya ada sedikit pendatang baru. Selain itu, lingkungan di sini sangat buruk dan sumber daya kultivasi langka. Setiap pendatang baru yang datang akan diikat dan sumber daya kultivasi mereka akan diambil. Yang Kai menyadari dan berkata, jadi ini alasan mengapa kamu ingin memikatku ke Peerless Society. Ma Tianyuan mengangguk dengan tenang, itu benar. Meskipun saudara junior baru saja naik ke peringkat 5, dia seharusnya memiliki beberapa sumber daya kultivasi padanya. Karena Anda telah bergabung dengan Peerless Society kami, barang-barang Anda akan menjadi milik Peerless Society kami. Ketiga teman Anda cukup kuat, jadi mereka harus memiliki banyak barang bagus. Tidak aneh bagi mereka untuk menjadi sasaran orang-orang dari Gunung Matahari yang Mendalam. Terlebih lagi, Tuan Gunung kedua dari Gunung Matahari yang Mendalam itu bejat. Gunung Matahari yang Mendalam. Yang Kai dengan ringan mencibir. Lady Boss memiliki kultivasi level 6 Open Heaven, dan karena akumulasi bertahun-tahun, dia jauh dari ahli level 6 biasa. Dia pada dasarnya telah mencapai puncak level 6, tetapi karena sumpah besar dari iblis hati, dia tidak dapat maju ke level 7. Si juru masak dan akuntan juga ahli tingkat 5. Bahkan jika Gunung Matahari Mendalam itu kuat, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lady Boss. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu di mana mereka berada. Ma Tianyuan melanjutkan, saudara muda ini, alasan mengapa saya memikat Anda ke dalam Peerless Society bukan hanya untuk sumber daya yang Anda bawa, tetapi juga untuk kebaikan Anda sendiri. Yang Kai mencibir, itu cara yang sangat baru untuk mengatakannya. Ma Tianyuan berkata, surga tanpa bayangan ini sangat aneh. Jika kamu tidak bergabung dengan 3 kekuatan besar, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Yang Kai berkata, apa maksudmu? Ma Tianyuan menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin menjelaskan secara detail. Dia hanya berkata, jika kamu lama berada di sini, kamu secara alami akan mengerti apa yang aku maksud. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada mereka berdua apakah aku berbohong. Wanita tingkat 4 menghela nafas dan berkata, Kakak Ma benar. Jika Anda tidak mengandalkan 3 kekuatan besar, saya khawatir Anda akan jatuh di sini dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 tahun. Ketika saya pertama kali memasuki surga tanpa bayangan ini, saya menderita kerugian sekali, dan butuh waktu lama untuk pulih secara perlahan. Yang Kai dengan dingin mendengus. Meskipun kata-kata wanita ini tulus dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan, mereka masih dalam kelompok yang sama. Sulit untuk mengatakan apakah mereka telah berkolusi sebelumnya. Yang Kai secara alami tidak akan mempercayainya dengan mudah. Ma Tianyuan menasihati, sebenarnya, relatif berbicara, bergabung dengan Peerless Society saya adalah yang paling hemat biaya. Saudara muda,
Anda hanya perlu menyumbangkan 60% dari sumber daya Anda, dan 40% sisanya akan menjadi milik Anda. Misalnya, Profound Sun Mountain dan Gemini Island keduanya membutuhkan 70% hingga 80%. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik untuk bergabung dengan Peerless Society-mu. Aku datang ke Shadow-less Paradise ini untuk menemukan seseorang. Ma Tianyuan dengan sungguh-sungguh berkata, saudara muda, mengapa Anda begitu keras kepala? Anda baru saja maju, dan aura Anda masih tidak stabil. Ma ini tidak ingin menyerang Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh. Yang Kai menyipitkan matanya, bagaimana jika aku bilang tidak? Ma Tianyuan menghela nafas, di tempat terkutuk ini, sumber daya langka. Demi kultivasi, saya tidak punya pilihan selain menyinggung Anda. Namun, saudara muda, jangan khawatir, Ma ini bukan orang yang kejam. Selama kamu tidak melawan terlalu banyak, aku tidak akan mengambil nyawamu. Yang Kai terkekeh, hanya karena kamu mengatakan itu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Wajah Ma Tianyuan tenggelam, saudara muda, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan mengirim telapak tangan ke arah Yang Kai. Majestic World Force melonjak keluar, seolah-olah seluruh dunia menekannya. Pada saat yang sama, wanita tahap keempat dan pemuda tahap ketiga juga menyerang, masing-masing menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Yang Kai. Jelas bahwa Ma Tianyuan tidak berniat membunuh Yang Kai, atau dia akan langsung menggunakan harta karun rahasianya. Dia awalnya adalah Open Heaven tahap ke-6, tetapi karena dia telah tinggal di surga tanpa bayangan ini terlalu lama dan mengalami beberapa keadaan yang tidak terduga, dia telah jatuh ke tahap ke-5. Meski begitu, dia masih salah satu dari Open Heaven tahap ke-5 teratas. Menghadapi Yang Kai, yang baru saja maju ke Open Heaven tahap ke-5, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Setiap orang telah menghabiskan jumlah waktu yang berbeda, jadi fondasi mereka secara alami berbeda. Di masa lalu, Yang Kai hanya bisa melarikan diri ketika menghadapi mereka bertiga. Meskipun dia telah membunuh banyak Open Heaven tingkat rendah, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Kapan dia tidak menggunakan teknik ilahi, Golden Crow Casting Sun? Belum lagi dia menghadapi 3 Open Heaven, salah satunya adalah Open Heaven tahap ke-5. Namun, itu di masa lalu. Sekarang, dia juga Open Heaven tahap ke-5, dan dia berbeda dari orang biasa. Setelah membentuk alam semesta kecil di tubuhnya, dia juga telah terintegrasi dengan dunia tertutup kecil miliknya. Manik dunia tertutup Yang Kai telah menelan banyak fragmen surga Gua Iblis darah sebelumnya dan telah mencerna warisan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, beberapa warisan Blood Demon Cave Heaven telah menjadi ibu kota dunia semesta kecil Yang Kai. Yang Kai juga ingin menguji kekuatan seperti apa yang dia miliki sekarang. Jadi ketika dia melihat mereka bertiga menyerang, dia tidak hanya tidak takut, tetapi semangat juangnya juga menyala, matanya bersinar. Ketika tubuhnya bergetar, alam semesta kecil di tubuhnya mulai berputar, dan kekuatan dunia tetap berada di sekelilingnya. Dengan jentikan jarinya, 2 Moon Blades ditembakkan. Bilah bulan yang besar terbang lurus ke arah nyonya tingkat keempat dan pemuda tingkat ketiga, masing-masing dibungkus dengan angkatan dunia yang kaya. Dalam sekejap, 2 tangisan menyedihkan terdengar. Apakah itu nyonya tingkat keempat atau pemuda tingkat ketiga, keduanya dikirim terbang sambil batuk darah. Situasi nyonya itu sedikit lebih baik, hanya pakaiannya yang terpotong oleh pedang bulan, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Adapun pemuda, seluruh tubuhnya dipotong terbuka dan dia terluka parah dalam sekejap. Namun, cedera seperti itu tidak fatal bagi Open Heavens. Mereka hanya perlu istirahat sebentar untuk memulihkan diri. Dalam sekejap mata, mereka bertiga dikalahkan. Ma Tianyuan sedikit terkejut. Dia tidak berharap Yang Kai dapat melukai 2 bawahannya di bawah penindasannya. Untuk sesaat, dia sedikit marah, dan kekuatan dunia di telapak tangannya menjadi lebih padat. Yang Kai berbalik dan mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu bergoyang dan mundur ke belakang. Kedua belah pihak mundur 300 kaki sebelum menstabilkan diri. Serangan telapak tangan ini sebenarnya seimbang. Di sisi lain, mata Ma Tianyuan menyipit dan dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini benar-benar Open Heaven tahap ke-5 yang baru saja menerobos? Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, Ma Tianyuan jelas merasa bahwa kekuatan dunia di tubuh lawannya tidak kalah dengan miliknya, dan hasil di depannya tidak diragukan lagi membuktikan hal ini. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia telah jatuh dari Open Heaven tahap ke-6 ke tahap ke-5,
dan ada sangat sedikit Open Heaven tahap kelima yang bisa menjadi lawannya di seluruh 3000 dunia. Namun, pemuda di depannya ini telah melakukannya. Kamu baru saja menerobos ke tahap kelima. Mata Matian Yuan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini yang sebenarnya. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, seluruh dirinya tenggelam dalam kegembiraan yang tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan dari alam Open Heaven. Dia merasakan alam semesta kecil di tubuhnya berputar, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Seolah-olah dia bisa membuat lubang di langit hanya dengan mengangkat tangannya. Matian Yuan benar-benar tidak berani mempercayai ini, tetapi aura di tubuh Yang Kai sangat jelas, jadi tidak ada keraguan bahwa dia baru saja menerobos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan diri. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu setelah menerobos, apa yang akan terjadi jika dia dibiarkan membenamkan dirinya di dalamnya untuk sementara waktu? Matian Yuan tidak berani untuk terus memikirkannya. Tapi bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Kakak Ma, kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Yang Kai menyeringai padanya. Ekspresi Matian Yuan membeku ketika dia mendengar Yang Kai berkata, kebetulan sekali, aku juga belum menggunakan kekuatan penuhku. Kakak Ma, jangan menahan diri, kalau tidak kamu mungkin terluka. Mengatakan demikian, sosok Yang Kai berkedip dan muncul tepat di depan Matian Yuan. Saat berikutnya, Matian Yuan merasakan aura angkatan dunia menekannya dan melihat ke atas untuk melihat telapak tangan menekannya. Matian Yuan sangat marah dan meraung, tidak lagi berani menahan diri. Mendesak alam semesta kecil di tubuhnya, angkatan dunia diluncurkan. Hong hong hong. Serangkaian ledakan terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar dan kekuatan dunia menghilang. Kedua sosok itu terjerat bersama, berubah menjadi gasing yang berputar, terkadang melonjak ke langit, terkadang jatuh ke tanah, menyebabkan pegunungan di sekitarnya runtuh. Memuaskan, memuaskan. Ekspresi Yang Kai menggila saat dia berseru puas, mengirimkan serangan telapak tangan demi serangan telapak tangan, terus-menerus melepaskan kekuatan alam semesta kecilnya. Sikap gila seperti itu membuat Matian Yuan ketakutan, berpikir bahwa pemuda ini akan melawannya sampai mati. Pada saat ini, dia berada dalam situasi yang agak sulit. Menghadapi badai serangan ini, dia hanya bisa bertahan secara pasif, jika tidak dia akan terluka. 4382. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, Matian Yuan merasa bahwa alam semesta kecil di tubuhnya bergetar. Kekuatan perkasa dunia yang datang dari lawannya semakin kuat dan murni, seolah-olah tidak ada batasnya. Bagaimana dia bisa berani menahan diri? Dia melakukan semua jenis keterampilan rahasia dan teknik ilahi, dan bahkan mengeluarkan harta karun rahasia kelas 5 miliknya. Namun meski begitu, dia menemukan bahwa dia bukan tandingan lawannya. Apakah dia masih manusia? Matian Yuan ngeri. Dia semakin yakin bahwa Yang Kai tidak baru saja mencapai level 5. Tidak ada kultivator yang bisa memiliki kekuatan seperti itu ketika mereka baru saja mencapai level 5. Pemuda ini telah berada di level 5 setidaknya selama ratusan atau ribuan tahun. Aura yang tidak bisa dia sembunyikan hanyalah penyamaran. Orang ini berkhianat. Matian Yuan membencinya, tetapi dia harus mengakui bahwa lawannya sangat baik. Dia jatuh dari level 6, dan berpikir bahwa dia jarang menemukan kecocokan di level 5. Tapi hari ini, dia tidak hanya bertemu satu, tetapi dia juga dirugikan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia temui selama bertahun-tahun. Berhenti. Setelah bertukar pukulan lagi, Matian Yuan tiba-tiba berteriak. Di dalam surga gua tanpa bayangan ini, karena kurangnya bahan, pertempuran sia-sia tidak ada artinya dan hanya akan meningkatkan konsumsi energi seseorang. Biasanya, ketika semua orang bertemu, kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak akan dengan santai saling menyerang. Jadi setelah menyadari kekuatan Yang Kai, Matian Yuan memutuskan untuk menyerah. Yang Kai mengabaikannya. Baru saja mencapai level 5, jarang dia bertemu lawan dengan level yang sama. Secara alami, dia ingin menguji kekuatannya. Dia tidak melakukan teknik ilahi apapun, tetapi hanya mengaktifkan kekuatan alam semesta kecilnya untuk menyerang lawannya. Dia ingin membiasakan diri dan mengkonsolidasikan kekuatannya melalui pertarungan ini. Keduanya bertarung dengan sengit. Di sisi lain, wanita yang terluka dan pria muda itu saling memandang dengan kaget. Salah satunya berada di peringkat keempat, sementara yang lain berada di peringkat ketiga. Mereka dengan santai dilempar ke tanah oleh orang lain, dan mereka sama sekali tidak dapat ikut campur dalam pertempuran di depan mereka. Pertarungan sengit seperti itu melampaui level-level 5. Mungkin pertarungan antara Open Heaven level 6 akan terlihat seperti ini. Tiba-tiba, wanita itu tampak serius. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan menoleh ke Matian Yuan dan berteriak, "Kakak Ma, anginnya naik."
Ma Tianyuan, yang sibuk berurusan dengan Yang Kai, terkejut. Dia buru-buru membuat tipuan dan mencoba melarikan diri dari pertarungan. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Pertarungan sengit seperti itu dapat membantunya mengkonsolidasikan kultivasinya dengan cepat, yang merupakan manfaat besar baginya. Melihat Yang Kai tidak akan membiarkannya pergi, Ma Tianyuan terkejut dan marah. Angin datang, berhenti. Yang Kai bingung, angin apa? Dari nada bicara Ma Tianyuan dan ekspresi wanita itu, anginnya sepertinya agak tidak biasa. Itu karena mereka bertiga mengungkapkan sedikit ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka sangat takut dengan angin yang akan bertiup. Namun, Yang Kai baru saja tiba di surga gua tanpa bayangan ini, jadi bagaimana dia bisa tahu jenis angin apa yang akan bertiup? Ma Tianyuan diam-diam membenci tindakannya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menjelaskan begitu banyak padanya? Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, kamu akan tahu angin apa itu ketika kamu mengalaminya sendiri. Mengatakan demikian, artefak di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan saat dia menuangkan kekuatannya ke dalamnya dan menghancurkannya ke arah Yang Kai. Pukulan ini jelas merupakan kekuatan penuh Ma Tianyuan, jadi Yang Kai tidak berani menghadapinya secara langsung dan buru-buru menghindar. Ma Tianyuan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan berteriak, lari. Mengatakan demikian, dia bergegas ke arah tertentu tanpa melihat ke belakang. Di sisi lain, wanita itu menatap Yang Kai dalam-dalam sebelum mendukung pemuda yang terluka parah itu dan juga melarikan diri. Yang Kai sedikit mengernyit saat dia menatap ke arah mereka pergi, tetapi dia tidak berniat mengejar mereka. Melihat ke bawah ke tangannya, Yang Kai perlahan mengepalkannya. Jika dia memiliki kekuatan yang dia miliki hari ini, dia tidak perlu bersembunyi di sarangnya dan menggunakan 9 surga Grand Array untuk membela diri ketika 100 keluarga aliansi menyerbu Void. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia dicegat oleh Shen Liang dan Jiang Yunsan dari Heavenly Sword Union di luar wilayah Void, dia tidak akan begitu tidak berdaya. Hari ini, pada saat ini, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Di 3000 dunia ini, tanpa menembus batas Open Heaven, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Titik awal batas Open Heaven Orde kelima memang agak rendah, dan itu juga telah mengecewakan kerja keras dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan penantian yang panjang dan tanpa harapan, kekuatan di tangan seseorang adalah kekuatan yang nyata. Karena itu, Yang Kai tidak menyesal. Jika pertempuran baru saja berlanjut, Yang Kai yakin bahwa dia akan mampu membunuh Ma Tianyuan dengan mengorbankan beberapa luka, tetapi karena dia tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan Ma Tianyuan, tidak perlu untuk melakukannya. Namun, setelah pertempuran ini, Yang Kai memiliki pemahaman yang jelas dan intuitif tentang kekuatannya sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati wajahnya, seperti tangan kecil tak terlihat yang mengacak-acak rambutnya. Angin memang bertiup, tetapi di bawah persepsi Yang Kai yang cermat, dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang angin ini. Dia tidak tahu mengapa Ma Tianyuan dan dua lainnya menghindarinya seperti ular dan kalajengking, tetapi ketika mereka mendengar bahwa angin bertiup, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka lebih suka menderita luka untuk segera melarikan diri. Perlahan menggelengkan kepalanya, Yang Kai menentukan arah dan berjalan ke depan. Ma Tianyuan telah melihat Lady Boss dan dua lainnya, tetapi dia tidak tahu di mana mereka sekarang. Namun, orang-orang dari Profound Sun Mountain mengejar mereka. Yang Kai merasa bahwa dia masih harus pergi ke Profound Sun Mountain untuk menanyakan situasinya. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Dia tidak tahu di mana Gunung Matahari Mendalam, jadi dia sedikit kesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan bertanya tentang lokasi Gunung Matahari yang mendalam dengan Ma Tianyuan dan yang lainnya. Angin bertiup sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, itu hanya angin sepoi-sepoi, tetapi sesaat kemudian, itu adalah angin kencang. Pasir dan batu di tanah beterbangan, dan penglihatannya kabur. Baru sekarang Yang Kai tahu mengapa surga tanpa bayangan ini begitu sunyi. Dengan lingkungan yang keras seperti itu, akan aneh jika tidak sepi. Jika hanya itu akan baik-baik saja, tetapi poin kuncinya adalah anginnya sangat aneh. Ketika meniup tubuh seseorang, itu akan mengebor ke dalam daging mereka, membuat mereka merasa seolah-olah sedang dipotong oleh pisau, menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Tidak hanya itu, angin juga bertiup sampai ke dunia semesta kecil di dalam tubuh. Ekspresi Yang Kai berubah. Dia membenamkan pikirannya untuk menyelidiki dunia semesta mininya, hanya untuk melihat bahwa ada juga angin kencang di dalamnya. Seluruh dunia semesta kecil hancur berantakan, dan bahkan fondasi dunia semesta mininya terus-menerus tertiup angin. Yang Kai tercengang. Angin macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan?
Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan wanita peringkat 4 sebelumnya. Ma Tianyuan awalnya adalah Open Heaven peringkat 6, tetapi karena beberapa peristiwa yang tidak terduga, ia jatuh ke peringkat 5. Sekarang tampaknya apa yang disebut peristiwa tak terduga harus terkait dengan angin kencang ini. Angin ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang menusuk tulang, bahkan dapat mengebor dunia alam semesta kecil di dalam tubuh seorang kultivator, melucuti kekuatan dunia agung dan melemahkan fondasinya. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, fondasi dunia semesta kecil akan melemah, dan nilainya pasti akan turun. Begitulah cara Ma Tianyuan turun dari peringkat 6 ke peringkat 5. Dan ini hanya permulaan. Seiring waktu berlalu, angin menderu, menjadi lebih dan lebih intens. Bagaimana mungkin Yang Kai berani ceroboh? Dia mengeluarkan tombak naga Azure dan langsung menggali lubang besar di tanah, ingin bersembunyi di dalamnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia menggali beberapa ratus kaki ke dalam tanah, angin masih akan bertiup ke dunia semesta kecil miliknya. Seolah-olah tidak ada tempat untuk bersembunyi di surga tanpa bayangan ini. Pasti ada tempat untuk bersembunyi di surga tanpa bayangan ini. Jika tidak, Open Heaven yang tinggal di sini akan mati karena dunia semesta kecil di tubuhnya akan runtuh. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Paling tidak, tempat di mana 3 faksi besar seharusnya bisa menghindari bahaya ini. Angin tidak berhenti. Beberapa ratus kaki di bawah tanah, Yang Kai melawan dengan susah payah, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang tak terlukiskan sambil berdoa agar angin aneh ini berlalu dengan cepat. Angin ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat juga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada saat Yang Kai merangkak keluar dari tanah, dia dalam keadaan menyesal. Rambutnya acak-acakan dan kulitnya dipenuhi bekas luka berdarah. Luka dangkal ini tidak terlalu menjadi masalah. Dengan konstitusi fisiknya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka. Namun, hilangnya dunia alam semesta kecil di dalam tubuhnya benar-benar menyakitkan. Situasi keseluruhan di dalam alam semesta kecil tidak banyak berubah. Itu masih mempertahankan matahari terbit dan terbenam yang sama dengan dunia luar. Namun, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa fondasi dunia semesta mininya telah sedikit berkurang. Jika awalnya 100%, maka dalam 1 jam terakhir, itu menurun 10%. Dengan kata lain, jika ada 10 angin lagi, dunia semesta kecil Yang Kai pasti akan menjadi tidak stabil. Pada saat itu akan runtuh dan dia pasti akan mati. Ini adalah kerugian besar. Jantung, hati, dan daging Yang Kai semuanya kesakitan. Hanya surga yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan 10% ini. Dengan kata lain, angin ini telah dengan paksa mencukur beberapa tahun kultivasi pahit. Angin macam apa ini? Mengapa itu sangat aneh? Yang Kai memasukkan segenggam Open Heaven Pill ke dalam mulutnya saat dia dengan hati-hati memeriksa dunia alam semesta mininya. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan Open Heaven Pill setelah mencapai alam Open Heaven. Dia merasakan pil itu larut di perutnya, dan efek obatnya menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, berubah menjadi untaian energi dunia yang mengalir ke dunia kecil, mengisi kembali fondasinya. Beberapa Open Heaven Pill benar-benar disempurnakan hanya dalam beberapa napas. Ini membuat Yang Kai menghela nafas dalam hati. Tidak heran alam Open Heaven membutuhkan begitu banyak sumber daya untuk diolah. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa memperbaiki lebih dari 10.000 Open Heaven Pill dalam 1 hari, yang akan menjadi beberapa ratus ribu dalam sebulan, dan 3 juta hingga 4 juta dalam setahun. Dan ini baru tahap kelima. Bagaimana dengan tahap ke-6 atau ke-7? Hanya dengan menyempurnakan Open Heaven Pill, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menerobos? Berapa banyak Open Heaven Pill yang dibutuhkan? Itu tidak mungkin untuk dihitung. Itu mungkin angka yang tak terbayangkan. Yang Kai awalnya berpikir bahwa jumlah Open Heaven Pill yang terakumulasi dalam kehampaan tidak sedikit, tetapi sekarang tampaknya tidak sebanyak itu. Lagi pula, begitu Kaisar Agung dan kultivator dari Star Boundary mencapai alam Open Heaven, permintaan mereka akan Open Heaven Pill hanya akan lebih besar. Tidak mengherankan bahwa kultivator alam Open Heaven masih memiliki keinginan yang besar untuk sumber daya kultivasi. Memurnikan Open Heaven Pill terlalu lambat, tetapi jika mereka menyempurnakan sumber daya kultivasi itu, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Tentu biayanya juga akan lebih besar. Namun, jika mereka memiliki kekayaan, mereka mungkin tidak akan peduli tentang ini. Secara komparatif, menyempurnakan berbagai sumber daya kultivasi untuk memperkuat dunia alam semesta kecil sedikit lebih baik daripada menyempurnakan Open Heaven Pill. 4383
Saat menyempurnakan Open Heaven Pill, Yang Kai memeriksa alam semesta kecilnya. Karena badai yang aneh, alam semesta kecil berantakan. Tiba-tiba, ekspresi Yang Kai membeku saat dia membenamkan pikirannya ke tempat tertentu di alam semesta kecilnya. Ini adalah tempat di mana teknik rahasia Evergreen dimanifestasikan, di mana sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri. Di sekitar pohon raksasa ini, area yang ditutupi oleh mahkota pohon itu benar-benar utuh, tanpa bekas dirusak oleh angin kencang. Seolah-olah angin kencang yang aneh telah terhalang oleh sesuatu. Yang Kai sedikit mengernyit dan dengan hati-hati memeriksa tempat-tempat lain di alam semesta kecil, memastikan bahwa selain di tempat ini, sisa alam semesta kecil lainnya memiliki jejak yang tertiup angin kencang. Penemuan ini membuat matanya berbinar. Mungkinkah teknik rahasia Evergreen-nya mampu memblokir angin kencang? Kalau tidak, bagaimana mungkin tempat ini tidak terluka? Sangat disayangkan bahwa dia tidak memperhatikan tempat ini ketika angin kencang bertiup, jika tidak, dia akan dapat melihat dengan baik. Sekarang, dia harus menunggu sampai badai berikutnya untuk memverifikasi ini. Jika itu benar-benar seperti yang dia duga, maka dia akan memiliki satu lagi kartu truf yang menyelamatkan jiwa di surga gua tanpa bayangan ini. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tentang fondasi alam semesta kecilnya akan terus-menerus menghilang. Setelah memilah-milah pikirannya, Yang Kai bangkit dan berangkat. Dia tidak tahu di mana Profound Sun Mountain berada, tetapi selama dia bisa bertemu seseorang lagi, dia seharusnya bisa mengetahuinya. Ma Tianyuan telah mengatakan bahwa ada 3 kekuatan besar di seluruh surga gua tanpa bayangan, dan semua kultivator milik salah satu dari 3 kekuatan besar ini. Jika seseorang tidak bergabung dengan salah satu dari mereka, tidak ada cara untuk bertahan hidup di sini. Mungkin karena angin kencang baru-baru ini, tetapi semua orang menyembunyikan diri. Yang Kai telah bepergian selama setengah hari, tetapi dia tidak melihat satu orang pun. Tidak sampai setengah hari kemudian dia melihat 2 sosok lewat dari sudut matanya. Yang Kai buru-buru mengejar mereka. Keduanya juga waspada dan dengan cepat memperhatikan keberadaan Yang Kai. Mereka segera berhenti dan menoleh untuk menatapnya dengan waspada, dengan mengambil posisi defensif. Yang Kai mendarat tidak jauh di depan mereka. Menyapu matanya ke atas mereka, dia menemukan bahwa keduanya adalah Open Heaven tahap keempat. Yang satu memiliki penampilan yang kasar dan yang lainnya tinggi. Aura Open Heaven tahap kelima Yang Kai membuat mereka berdua merasa sedikit khawatir. Pria kasar itu berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejar saudaraku? Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin menanyakan arah." Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kakak dan kakak saling memandang, dan pria kasar itu berkata dengan ekspresi aneh, "Minta arah. Arah apa yang ingin kamu tanyakan?" Yang Kai bertanya, "Bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke Gunung Suan Yang?" Ekspresi pria kasar itu menjadi lebih aneh, "Kamu tidak tahu di mana Gunung Matahari Mendalam." Di sisi lain, pria lain di sampingnya sedikit lebih cerdas. Dia tampaknya telah memahami sesuatu dan diam-diam mengirim transmisi suara. Pria kasar itu tiba-tiba mengerti dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu baru saja datang ke Sadoles Paradise?" Hanya mereka yang baru saja tiba yang tidak tahu di mana Gunung Matahari Mendalam itu berada. "Ya." Yang Kai mengangguk, yang ini secara tidak sengaja jatuh ke surga gua tanpa bayangan ini dan mendengar bahwa ada 3 kekuatan besar di sini, dengan Gunung Matahari yang mendalam menjadi yang pertama. "Saya selalu ingin bergabung dengan salah satu dari mereka, tetapi saya tidak tahu caranya, jadi saya ingin bertanya kepada kalian berdua tentang hal itu. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya." Pria kasar itu tiba-tiba tertawa, "Jadi begitulah. Saya pikir seseorang mencoba merampok kita." "Anda benar, dari 3 kekuatan besar di surga tanpa bayangan, Gunung Matahari Mendalam saya adalah nomor 1. Gunung Matahari Mendalam saya memiliki 4 tuan gunung, yang masing-masing adalah Open Heaven tingkat 6. Tuan gunung pertama sangat dekat dengan tingkat ke-7. Masyarakat Peerless hanya memiliki 3 Open Heaven tingkat ke-6, dan Pulau Gemini hanya memiliki 2. Dalam hal kekuatan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Matahari Mendalam saya." Mata Yang Kai berbinar, "Kalian berdua berasal dari Profound Sun Mountain." Dia tidak menyangka bahwa 2 orang yang baru saja dia temui berasal dari Profound Sun Mountain. Namun, itu tidak aneh. Hanya ada 3 kekuatan besar di Sadoles Paradise. Dia sudah bertemu orang-orang dari Peerless Society, jadi itu normal untuk bertemu orang-orang dari Profound Sun Mountain. Pria kasar itu tersenyum dengan tenang, "Itu benar." Yang Kai berkata sambil tersenyum kegirangan, "Itu benar-benar kebetulan. Jika nyaman bagi kalian berdua, dapatkah Anda membawa saya ke Gunung Matahari yang mendalam?" "Tentu saja,
jika tidak nyaman, Anda dapat menunjukkan jalan kepada saya, dan saya akan pergi sendiri. Pria kasar dan rekannya saling memandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara untuk sementara waktu. Kemudian, mereka mengangguk dan berkata, kami tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saudara ini bersedia bergabung dengan Gunung Matahari Mendalam saya. Saya yakin penguasa gunung akan menyambut Anda. Kami akan menemani Anda. Open Heaven tahap kelima adalah kultivator yang cukup bagus di Shadowless Paradise. Kekuatan mana yang tidak akan menyambutnya? Belum lagi, pendatang baru harus membayar upeti. Ketika saatnya tiba, mereka berdua, sebagai pemandu, juga akan menerima beberapa hadiah. Karena hal inilah Ma Tianyuan ingin memimpin Yang Kai untuk bergabung dengan Peerless Society. Kalau begitu, terima kasih banyak. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka. Pria kasar itu tersenyum dan berkata, kakak ini terlalu sopan. Jika Anda bergabung dengan Gunung Matahari yang mendalam, maka kita semua akan menjadi keluarga di masa depan. Kami dua bersaudara lemah, jadi saya khawatir kami harus mengandalkan Anda untuk jaga kami di masa depan. Bagus, bagus. Yang Kai tersenyum sebagai tanggapan. Kemudian, kedua bersaudara itu mengubah arah dan langsung menuju ke Gunung Matahari yang mendalam. Sikap Yang Kai ramah, dan dia adalah Open Heaven tahap kelima. Kedua bersaudara itu ingin berteman dengannya, jadi mereka berbicara dan tertawa di sepanjang jalan. Keduanya benar-benar bersaudara, bermarga Wei. Sementara keduanya berbicara, mereka juga secara tidak langsung menyelidiki asal Yang Kai. Yang Kai secara alami mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, mengatakan bahwa dia berasal dari tanah Void dan secara tidak sengaja memasuki surga tanpa bayangan saat mencari harta di surga yang hancur. Voidland adalah kekuatan yang baru muncul baru-baru ini. Kultivator di Shadowless Paradise tidak tahu sudah berapa lama mereka telah tinggal di sini, jadi bagaimana dia bisa tahu apa-apa tentang Voidland. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menilai apakah Yang Kai mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, di surga tanpa bayangan ini, tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki seseorang, itu tidak berguna di sini. Di masa lalu, para murid dari tempat tinggal yang terberkati dan surgawi telah jatuh ke tempat ini. Mereka selalu merasa bahwa mereka lebih unggul dari orang lain dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Pada akhirnya, mereka berakhir dengan tragedi. Tidak ada yang tahu ahli mana yang diam-diam membunuh mereka. Yang Kai mengungkapkan auranya. Dia adalah Open Heaven tahap kelima, sedangkan Wei Brothers hanya Open Heaven tahap keempat, jadi mereka secara alami sopan kepadanya. Merasa bahwa waktunya tepat, Yang Kai tiba-tiba bertanya, benar, setengah hari yang lalu, embusan angin bertiup di tempat terkutuk ini. Angin apa itu? Mengapa saya tidak bisa menghindarinya bahkan setelah bersembunyi beberapa ratus meter di bawah tanah? Berbicara tentang angin aneh itu, Wei Brothers tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Saudara Wei memandang Yang Kai dengan ekspresi aneh dan berkata, Saudara Yang, Anda bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari angin itu. Tepat, kedua bersaudara itu saling melirik, ekspresi kenangan muncul di mata mereka. Segera setelah itu, saudara Wei tertawa dan berkata, kami dua bersaudara melakukan hal yang sama pada waktu itu, tetapi tidak berhasil. Angin itu tidak dapat dihindari sama sekali. Tidak hanya bertiup ke tanah, tetapi juga bertiup ke alam semesta kecil kita, menyebabkan kita dua bersaudara menderita kerugian besar. Yang Kai mengangguk berulang kali, itu benar. Alam semesta kecilku sekarang berantakan. Saudara Wei berkata, saudara yang mungkin tidak tahu, tetapi angin aneh itu disebut angin astral tanpa bayangan di tempat ini. Saya tidak tahu apa itu, tetapi angin itu menyebar di seluruh surga tanpa bayangan, hanya beberapa tempat yang tidak terpengaruh. Di tempat lain tidak mungkin untuk dihindari. Saudara Wei melanjutkan, tempat-tempat ini adalah tempat markas dari 3 kekuatan besar surga tanpa bayangan berada. Gunung Matahari Mendalamku adalah yang terbesar. Setiap kali angin astral tanpa bayangan bertiup, semua orang harus menghindarinya. Jika tidak, mereka pasti akan menderita. Yang Kai tiba-tiba berkata, tidak heran orang yang kita temui sebelumnya mengatakan bahwa di surga tanpa bayangan ini, jika seseorang tidak bergabung dengan 3 kekuatan besar, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Saudara Wei mengangguk berat, bukankah begitu? Tanpa perlindungan, cepat atau lambat, angin astral tanpa bayangan akan menerbangkan fondasi alam semesta kecil kita, menyebabkannya runtuh. Pada saat itu, kita pasti akan mati. Yang Kai berkata dengan ekspresi khawatir, di seluruh Shadowless Paradise, apakah hanya di markas 3 kekuatan besar yang bisa dihindari angin astral? Jika itu masalahnya, maka situasi Lady Boss dan yang lainnya mengkhawatirkan.
Mereka telah berada di surga tanpa bayangan ini selama hampir 1 tahun, dan selama tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak angin astral tanpa bayangan yang telah ditiup, jadi itu pasti telah mempengaruhi alam semesta kecil mereka. Saudara Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga, ada beberapa tempat lain yang tersebar, tetapi skalanya relatif kecil dan tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Saudara Wei kemudian berkata, Saudara Yang, bahkan markas besar dari 3 kekuatan besar tidak dapat sepenuhnya menghindari angin astral tanpa bayangan. Hanya saja dampak dari angin astral tanpa bayangan relatif kecil. Bahkan jika ada tempat perlindungan di tempat lain, efeknya tidak sebagus markas 3 kekuatan besar. Saudara Wei mengangguk setuju. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, jika kita tidak bergabung dengan 3 kekuatan besar, kita benar-benar tidak akan bisa bertahan di sini. Tentu saja, mata Yang Kai berkedip, dan dia berkata, mungkinkah setelah bertahun-tahun, tidak ada yang selamat di luar 3 kekuatan besar? Bagaimana mungkin? Saudara Yang, Anda juga pernah mengalami keganasan angin astral tanpa bayangan sebelumnya. Dengan kultivasi Open Heaven tahap kelima Anda, menurut Anda berapa kali Anda bisa bertahan? Saudara Wei berkata, omong-omong, ada 3 orang yang terdampar di luar sebelumnya. Saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. 3 orang terdampar di luar. Yang Kai menunjukkan ekspresi terkejut, dari mana asal mereka, dan mengapa mereka terdampar di luar. Saudara Wei meliriknya, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Saudara Wei ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saudara yang ingin bergabung dengan Gunung Matahari Mendalam saya. Di masa depan, kita semua akan berada di pihak yang sama, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Saudara Wei kemudian berkata, Saudara Yang, Anda hanya mengatakan bahwa Anda ingin bergabung dengan Gunung Matahari Mendalam, tetapi saya ingin tahu apakah Anda tahu aturan bergabung dengan Gunung Matahari Mendalam. Saya ingin mendengar detailnya. Jika Anda bergabung dengan Gunung Matahari Mendalam saya, Anda secara alami akan dapat bersembunyi di dalam Gunung Matahari Mendalam ketika angin astral tanpa bayangan naik dan tidak diganggu olehnya. Namun, karena ada kekurangan sumber daya di surga tanpa bayangan, setiap pendatang baru yang bergabung harus menyerahkan 80% dari sumber daya kultivasi mereka. Aku pernah mendengarnya. Yang Kai mengangguk dengan lembut. Saudara Wei menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa beberapa kekuatan besar lainnya pasti telah mencoba mengikat Yang Kai sebelumnya, tetapi Yang Kai menolaknya. Setelah mengalami kekuatan angin astral tanpa bayangan, mereka memiliki ide untuk bergabung dengan Gunung Matahari yang mendalam. 4384. Bukankah kedua bersaudara itu sama di masa lalu? Lagi pula, tidak ada yang mau menyerahkan lebih dari setengah sumber daya mereka sendiri kepada orang lain. Namun, begitu seorang kultivator baru menderita kerugian dari Shadows Gale, tidak perlu orang lain mengikat mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di surga tanpa bayangan ini. Mengingat masa lalu, saudara-saudara Wei tersenyum pahit. Saudara Wei mengumpulkan pikirannya dan berkata, ketiga orang itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Kultivasi mereka luar biasa. Salah satunya adalah Open Heaven kelas 6, sedangkan 2 lainnya adalah kelas 5. Ketika mereka datang ke gua tanpa bayangan, mereka kebetulan mendarat di luar Gunung Matahari yang mendalam. Para penguasa gunung secara alami sangat memperhatikan mereka dan mencoba mengikat mereka. Penguasa gunung kedua bahkan berjanji kepada wanita itu bahwa dia akan menjadikannya penguasa gunung kelima. Sayangnya, mereka ditolak. Menjadi penguasa gunung kelima adalah hal yang baik. Mengapa dia menolak? Yang Kai bertanya, bingung. Saudara Wei tersenyum pahit. Omong-omong, Tuan Gunung kedua kita memiliki kebiasaan buruk. Dia bernafsu. Kecantikan wanita itu luar biasa, dan kultivasinya setara dengan Tuan Gunung kedua. Jadi, Tuan Gunung kedua mengajukan permintaan padanya, dan itu adalah untuk menjadi penguasa gunung kelima dari Gunung Matahari yang mendalam jika dia menjadi pasangannya. Kami tidak tahu dari mana wanita itu berasal, tetapi dia memiliki temperamen yang berapi-api. Tanpa sepatah kata pun, dia bertarung dengan Tuan Gunung kedua. Dan kemudian, Yang Kai bertanya, meskipun wanita itu luar biasa, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Gunung Matahari Mendalam saya memiliki 4 Open Heaven kelas 6. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka? Para penguasa gunung bergabung dan melukainya, tetapi dia melarikan diri. Gunung kedua Lord sangat marah dan bahkan memimpin orang untuk mengejarnya untuk sementara waktu. Namun, masalah itu pada akhirnya tidak terselesaikan. Yang Kai sangat marah, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Saudara Wei berkata, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini.
Meskipun wanita itu kuat, jika penguasa gunung benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, situasi di surga tanpa bayangan ini berbeda dari dunia luar. Sumber daya langka, jadi tidak ada yang mau bergerak kecuali benar-benar diperlukan. Ini karena konsumsinya terlalu besar. Pada saat itu, jika penguasa gunung ingin mempertahankan wanita itu, mereka harus membayar harga yang mahal. Itu sebabnya mereka melepaskannya. Saudara Wei mengangguk dan berkata, sekarang setelah sekian lama berlalu, Tuan Gunung kedua harus segera bergerak. Meskipun mereka bertiga telah menemukan tempat untuk memulihkan diri di luar, mereka telah melawan badai tanpa bayangan selama ini. Agaknya, kekuatan mereka telah sangat berkurang, dan mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika dia menghadapi Tuan Gunung kedua lagi, dia pasti bukan tandingannya. Yang Kai bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka bersembunyi? Saudara Wei memandangnya dengan aneh. Kakak Yang, mengapa kamu menanyakan ini? Yang Kai tersenyum tipis. Saya hanya penasaran. Saudara Wei tidak meragukannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku dan aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi, tetapi kepala suku gunung kedua harus tahu. Saat dia berbicara, saudara Wei menunjuk ke depan dan berkata, gunung matahari yang mendalam ada di depan. Tuan Gunung kedua telah bertugas selama sebulan terakhir. Saudara Yang, saya akan membawa Anda untuk melihat Tuan Gunung kedua terlebih dahulu. Sekali kita memasuki Gunung Matahari yang mendalam, kita bisa mengobrol dengan baik. Terima kasih untuk masalahmu. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Gunung Matahari mendalam memiliki lebih dari selusin gunung. Sejauh mata memandang, ada banyak istana dan menara di antara pegunungan. Ada juga banyak jejak aktivitas kultivator. Mereka yang bisa memasuki gua tanpa bayangan semuanya berada di alam open heaven. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang bertemu orang yang mereka kenal. Mereka semua menyapa saudara-saudara Wei, dan beberapa bahkan bertanya tentang latar belakang Yang Kai. Saudara-saudara Wei tidak menyembunyikan apapun. Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi iri. Karena Yang Kai dibawa ke Gunung Matahari yang mendalam oleh saudara-saudara Wei, setelah mereka menyerahkan 80% barang, saudara-saudara Wei juga akan menerima hadiah yang bagus. Manfaat gratis semacam ini tentu saja membuat iri. Segera, mereka bertiga mendarat di puncak gunung. Ada aula besar di puncak gunung. Suara tawa samar terdengar dari aula. Ketika mereka berjalan keluar dari aula, saudara-saudara Wei berkata, Saudara Yang, mohon tunggu sebentar. Biarkan saya melapor kepada Tuan Gunung kedua terlebih dahulu. Yang Kai mengangguk dan menunggu. Saudara Wei memasuki aula, tetapi setelah beberapa saat, dia keluar lagi dan menyapa Yang Kai, Tuan Gunung kedua telah memanggilmu. Saudara Yang, tolong. Saat Wei Brothers berjalan ke aula utama, aroma lembut menyerang lubang hidung mereka. Bahkan ada jejak kecabulan bercampur di dalam wewangian. Sejauh mata memandang, ada banyak pakaian wanita berserakan di lantai, termasuk beberapa pakaian dalam. Di kepala aula, ada kursi besar. Seorang pria feminin sedang berbaring di atasnya, dikelilingi oleh 7 atau 8 wanita berpakaian minim. Wanita-wanita itu semuanya kurus dan bulat, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Beberapa berjongkok di depannya dan dengan lembut memijat kakinya. Beberapa membiarkan pria feminin itu menyandarkan kepalanya di paha montok mereka dan dengan lembut menggosok kepalanya. Ada juga seorang wanita yang mengangkat cangkir anggur dan minum seteguk anggur sebelum menuangkannya ke mulut pria feminin itu. Adegan itu sangat erotis. Wanita-wanita itu semuanya setengah telanjang, memperlihatkan bercak-bercak besar kulit seputih salju. Ketika saudara-saudara Wei dan Yang Kai masuk, para wanita melirik mereka dari sudut mata mereka. Tatapan menggoda mereka begitu tebal sehingga air hampir menetes. Apakah itu Matian Yuan atau saudara-saudara Wei? Mereka semua mengatakan bahwa Tuan Gunung kedua dari Gunung Matahari mendalam bernafsu. Sekarang, sepertinya memang demikian. Para wanita yang berkumpul di sekelilingnya semuanya berada di alam open heaven, dengan beberapa di kelas ketiga, keempat, dan kelima. Setelah saudara-saudara Wei memasuki aula, mereka menundukkan kepala dan melihat kaki mereka. Yang Kai hanya menatap pria feminin itu. Saat mata mereka bertemu, mulut pria feminin itu melengkung, memperlihatkan senyum menawan. Dia berbaring diam, tetapi salah satu tangannya bergerak gelisah di salah satu tubuh wanita itu, menyebabkan dia mengerang. Apakah Anda orang yang ingin bergabung dengan Gunung Matahari mendalam saya? Pria feminin itu bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu penguasa gunung kedua dari Gunung Matahari yang mendalam? Yang Kai tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Pria feminin itu tersenyum ringan, itu benar.
Raja ini adalah penguasa gunung kedua dari Gunung Matahari Mendalam, Yun Fei Bai. Setengah tahun yang lalu, seorang wanita dan dua pria datang ke sini. Apakah wanita itu terluka olehmu? Yang Kai bertanya lagi. Mata Yun Fei Bai sedikit menyipit saat dia melihat Yang Kai dengan serius. Di samping, saudara-saudara Wei juga merasa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Brother Wei diam-diam mengenakan pakaian Yang Kai dan mengirim transmisi suara. Saudara Yang Kai, mengapa Anda menanyakan ini? Yang Kai tetap tidak tergerak. Dia hanya menatap Yun Fei Bai dan bertanya, apakah ada yang seperti itu? Yun Fei Bai menarik kembali tangannya dan perlahan duduk tegak. Dia memelototi saudara-saudara Wei. Keganasan di matanya segera membuat mereka berdua berkeringat dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Memutar kepalanya, dia memandang Yang Kai dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Wanita itu terluka oleh raja ini. Raja ini ingin dia menjadi wanitaku karena aku sangat memikirkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghargai kebaikanku. Raja ini tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Mengapa? Kamu mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Yang Kai mengangguk, itu nyonya bosku. Yun Fei Bai berkata, jadi, kamu tidak datang ke Gunung Matahari Mendalamku untuk melayaniku. Lalu untuk apa kamu di sini? Yang Kai menyeringai padanya, kamu melukai Lady Boss, jadi aku secara alami datang untuk membalas dendam. Yun Fei Bai tertegun sejenak, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa, hanya denganmu. Dia memandang Yang Kai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kamu baru saja maju ke tahap kelima beberapa hari yang lalu, kan? Mengapa kamu datang ke Gunung Matahari Mendalamku untuk berperilaku begitu kejam alih-alih mengkonsolidasikan kultivasimu? Apakah kamu tahu cara menulis kata mati? Setelah berhenti sejenak, dia berkata, tidak apa-apa. Raja ini siap untuk berurusan dengan wanita itu dalam beberapa hari ini. Karena Anda menyerahkan diri Anda ke depan pintu saya, Raja ini pertama-tama akan menangkap Anda dan kemudian mencarinya. Karena Anda peduli begitu banyak tentang dia, itu berarti dia sangat penting bagimu. Agaknya, dia tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Kamu ingin menangkapku. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Saat dia selesai berbicara, sosok Yang Kai berkedip, dan aura Open Heaven tahap kelima meledak. Dia seperti naga yang muncul dari laut, menerkam lurus ke arah Yun Fei Bai. Di sampingnya, Wei Brothers tanpa sadar mundur, sosok mereka mengejutkan. Yun Fei Bai duduk di sana tanpa bergerak, hanya memandang Yang Kai dengan jijik. Beraninya kau, seorang wanita yang berbaring di atasnya berteriak, mengangkat telapak tangan giok dan menamparkan Yang Kai. Kultivasi wanita ini tidak biasa, mengejutkan di alam Open Heaven tahap kelima. Dia mengenakan kerudung tipis, dan ketika dia menamparkan, itu sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Enyahlah, Yang Kai meraung saat dia mengirimkan pukulan. Dengan ledakan keras, wanita itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan terbang mundur, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya yang halus menabrak dinding dan jatuh ke tumpukan puing, sosoknya tenggelam. Ekspresi Yun Fei Bai sangat berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, kurang ajar. Dia tidak bergerak sekarang karena dia merasa tidak perlu. Berapa banyak kekuatan yang bisa ditampilkan oleh Open Heaven tahap kelima yang baru maju. Para wanita di sisinya lebih dari cukup untuk berurusan dengannya. Siapa yang mengira bahwa hanya dengan satu serangan, wanita terkuatnya akan dikirim terbang. Wanita lain juga tertegun sejenak, tetapi mereka segera pulih dan meraung, masing-masing menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka sendiri untuk membombardir Yang Kai. Wanita-wanita ini bukan hanya mainan Yun Fei Bai. Bagaimanapun, mereka semua adalah Open Heaven, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa kemampuan. Hanya saja basis kultivasi mereka berbeda. Sekarang setelah mereka semua menyerang bersama, pemandangan itu erotis dan spektakuler. Yang Kai tidak takut sama sekali. Tinjunya berubah menjadi bayangan yang memenuhi langit, meledak ke segala arah. Saat suara ledakan terdengar, kekuatan dunia meledak. Ketika istana runtuh, tubuh halus setengah tertutup dikirim terbang ke segala arah. Di tengah debu, Yang Kai melonjak ke langit. Melihat sekeliling, dia sedikit mengernyit, sangat lemah. Tidak satu pun dari mereka yang bisa bertarung. Di antara wanita-wanita ini, selain wanita yang bentrok dengan telapak tangannya di awal, ada Open Heaven tahap kelima lainnya. Sisanya adalah Open Heaven tahap keempat dan ketiga. Namun, dua Open Heaven tahap kelima ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Matian Yuan. Yang Kai memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri dari pertempuran sebelumnya dengan Matian Yuan. Dia mengira Open Heaven tahap kelima akan sekuat Matian Yuan. Siapa yang mengira bahwa setelah bertukar pukulan,
dia akan menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan orang lain dan meremehkan dirinya sendiri. Memikirkannya, itu masuk akal. Ma Tianyuan telah jatuh dari Open Heaven tahap ke-6, dan merupakan salah satu yang terbaik bahkan di antara Open Heaven tahap ke-5. Bagaimana bisa kedua wanita ini dibandingkan dengannya? Tanahnya berantakan. Meskipun semua wanita telah terluka oleh Yang Kai, tidak ada dari mereka yang meninggal. Di luar tembok yang rusak, Wei Brothers tercengang saat mereka menyaksikan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mereka gemetar ketakutan. 4385. Kamu mencari kematian. Yun Feibai menjadi marah. Para wanitanya sebenarnya telah terluka di wilayahnya sendiri. Jika berita tentang ini menyebar, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Awalnya, dia hanya berencana untuk menangkap Yang Kai sebelum berurusan dengan wanita bernama Lan Yurwo itu, tapi sekarang, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Aura Open Heaven tahap ke-6 memenuhi udara saat telapak tangan ditekan. Di udara di atas Yang Kai, telapak tangan biru besar berkabut muncul. Telapak tangan ini terbentuk dari kekuatan dunia yang sangat murni. Telapak tangan ini tidak kurang dari tekanan dunia alam semesta kecil. Selain itu adalah dunia alam semesta kecil Open Heaven tahap ke-6. Yang Kai tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Setelah maju ke Open Heaven, dia telah melawan Ma Tianyuan sepuasnya, tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi pada saat ini, menghadapi Open Heaven tahap ke-6 yang marah, kecerobohan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Semangat juang yang bahkan lebih tinggi melonjak di hati Yang Kai, tetapi dia tidak takut. Dia melayang ke langit dan bertemu langsung dengan telapak tangan raksasa itu. Jejak kekejaman melintas di mata Yun Feibai. Dia mengepalkan tangannya, dan telapak tangan raksasa itu tiba-tiba tertutup. Seperti sangkar, itu menangkap sosok kecil Yang Kai di telapak tangan. Tapi di saat berikutnya, ekspresi Yun Feibai berubah. Saat kekuatan dunia bergetar, ribuan aliran cahaya bermekaran. Tangan raksasa yang telah berubah dari telapak tangan menjadi kepalan tangan tiba-tiba meledak. Sebuah siluet bergegas keluar dari sana dan langsung menuju ke arahnya, bergerak secepat kilat. Yun Feibai dengan dingin mendengus. Sosoknya tidak bergerak, tetapi dia bergerak seperti hantu untuk bertemu Yang Kai. Saat jubahnya berkibar, serangan kuat dan tersembunyi menghujani Yang Kai, setiap serangan mengandung kekuatan dunia yang menakutkan. Yang Kai memblokir satu serangan demi satu. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia dipaksa mundur lagi dan lagi. Dia menghela nafas dalam, seperti yang diharapkan dari Open Heaven tahap ke-6. Meskipun Open Heaven tahap ke-5-nya tidak buruk, dia satu tingkat lebih rendah dari lawannya. Ada kesenjangan yang jelas dalam kekuatan mereka. Pertempuran ini hanya bisa diakhiri dengan cepat. Bagaimanapun, ini adalah gunung matahari yang mendalam, dan ada 4 Open Heaven tahap ke-6 yang mengawasinya. Jika ini berlangsung terlalu lama, para penguasa gunung dan ahli dari gunung matahari mendalam lainnya akan bereaksi, dan situasinya akan sangat buruk. Dia tidak cukup arogan untuk berpikir dia bisa berurusan dengan beberapa Open Heaven tahap ke-6. Anak baik, kamu sebenarnya sangat luar biasa. Meskipun dia sangat marah, melihat Yang Kai terus memblokir serangannya, Tuan Gunung kedua Yun Feibai tidak bisa tidak memuji. Meskipun hanya selisih satu tahap Open Heaven, perbedaan antara Open Heaven tahap ke-6 dan Open Heaven tahap ke-5, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Jika itu adalah Open Heaven Orde ke-5 lainnya di sini, Yun Feibai yakin bahwa dia dapat dengan mudah menjatuhkannya dalam 10 gerakan, tetapi Yang Kai sebenarnya dapat memblokirnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan jejak keraguan di hatinya. Apakah anak ini benar-benar baru saja naik ke peringkat ke-5? Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk menunjukkan kelemahannya? Tetapi jika dia tidak baru saja maju, lalu ada apa dengan aura yang jelas di tubuhnya? Saat pikirannya berpacu, Yang Kai, yang terpaksa mundur, tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, jantung Yun Feibai berdetak kencang, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangan Yang Kai dan mengepalkannya di udara. Tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Berdengung, langit dan bumi bergetar. Raungan naga bisa terdengar samar, meledak di alam semesta. Seekor naga agung mungkin menyebar. Dengan tombak di tangan, aura Yang Kai sangat berubah. Dia mengambil napas ringan dan melambaikan tombak panjang di tangannya tanpa menahan diri. Teknik tombak besar tanpa batas berkembang dengan cemerlang. Serangan tombak panjang itu membuat ekspresi Yun Feibai sangat berubah. Di bidang penglihatannya, tampaknya ada seekor naga yang ganas dan menakutkan menerkam ke arahnya, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, ingin menelannya dalam satu tegukan. Di depan naga ini, dia merasa sangat kecil, seperti semut.
Menggigit ujung lidahnya dengan ganas, Yun Fei Bai menenangkan pikirannya dan tidak terintimidasi oleh kekuatan naga itu. Dengan teriakan rendah, dia mengeluarkan gulungan kata-kata. Di dalam gulungan, ada beberapa karakter besar yang ditulis dengan gaya kursif. Tulisan tangannya sangat berantakan, tetapi setiap kail dan pukulannya seperti jenis pedang yang berbeda. Pedang Qi memenuhi udara. Kekuatan dunia perkasa mengalir ke dalamnya, dan karakter besar pada gulungan itu hancur. Setiap kail dan pukulan berubah menjadi pedang Qi yang sangat murni, memotong kekosongan, dan suara mendesis bisa terdengar tanpa henti. Aib mutlak. Yun Fei Bai sebenarnya terpaksa menggunakan artefaknya sendiri sebagai seniman bela diri tahap ke-6 melawan seniman bela diri tahap ke-5. Ini tidak terbayangkan bagi Yun Fei Bai. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seniman bela diri tahap ke-5 yang begitu kuat di dunia. Ketika dia berada di kelas 5, dibandingkan dengan pemuda di depannya ini, dia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Di samping, Wei Brothers yang gemetar juga tercengang. Mereka tidak dalam pertempuran, jadi mereka tidak bisa mengerti betapa kuatnya Yang Kai. Melihat bahwa Tuan Gunung kedua mereka bahkan telah mengeluarkan artefak seperti gulungan pedang, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia telah dipaksa sampai batasnya. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Wajah seseorang seperti batu giok, dan tombaknya seperti naga. Di bawah teknik tombak carefree, tidak ada gerakan untuk dibicarakan. Tombak demi tombak ditembakkan dengan santai. Gulungan pedang mekar dengan cemerlang, dan pedang Qi saling silang, tetapi Yang Kai memblokir semuanya. Sudah bertahun-tahun sejak Dewa Raksasa Ahda memberinya tombak naga Azure. Yang Kai telah menggunakan tombak naga Azure berkali-kali untuk melawan musuh, dan dengan tombak ini, dia telah membunuh kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Tapi baru hari ini Yang Kai benar-benar merasakan kekuatan tombak naga Azure. Ini adalah artefak yang hanya bisa benar-benar digunakan oleh mereka yang berada di alam Open Heaven. Di masa lalu, meskipun dia bisa menggunakan jejak kekuatan tombak naga Azure, itu hanya karena dia memiliki asal ras naga. Basis kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak dapat menggunakan banyak kekuatan tombak. Tapi kali ini berbeda. Dengan tombak di tangannya, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan ritme tombak naga Azure. Seolah-olah dengan tombak ini, bahkan 36 surga dan 72 tanah yang diberkati dapat dibalikkan. Tombak demi tombak, itu seperti badai yang sangat deras. Di bawah tombak, tidak hanya mengandung kekuatan besar tombak naga Azure, tetapi juga mengandung pemahaman Yang Kai tentang prinsip ruang dan waktu. Dalam pandangan Yun Fei Bai, sosok Yang Kai dan tombak naga Azure tampak muncul dan menghilang tanpa terduga. Dia tidak dapat menangkap jejak mereka sama sekali. Tak hanya itu, pikirannya sendiri pun seolah terpengaruh, seolah aliran waktu terganggu. Kekuatan gulungan pedang telah didorong hingga batasnya. Semua kata pada gulungan pedang terbang keluar, dan sapuannya berubah menjadi pedang Qi brilian yang bolak-balik, memotong kekosongan. Sepertinya waktu yang lama telah berlalu, tetapi juga seolah-olah hanya sesaat. Ketika Yun Fei Bai kehilangan sosok Yang Kai, rasa krisis yang hebat tiba-tiba menyelimutinya. Seperti yang diharapkan dari Open Heaven kelas 6, yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, naluri dan indranya pada garis antara hidup dan mati sangat luar biasa. Semua pedang Qi yang telah terbang keluar tiba-tiba kembali, berkumpul di depannya untuk membentuk pedang Qi yang menyilaukan yang menusuk lurus ke depan. Saat berikutnya, sosok Yang Kai muncul di depannya seperti hantu, seolah-olah dia telah mengambil inisiatif untuk mengiring dirinya ke depan pedang Qi. Yang Kai tidak mundur, matanya dipenuhi dengan tekad dan niat membunuh, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir, dia mengeluarkan tombak naga Azure dan berteriak, mati. Dengan dua suara cici, darah berceceran. Dada Yun Fei Bai ditusuk oleh tombak naga Azure, sementara leher Yang Kai dipotong oleh pedang Qi, meninggalkan luka sepanjang setengah kaki, hampir memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Di bawah kekuatan besar, keduanya tidak bisa tidak mundur, darah menyembur kemana-mana. Harus dikatakan bahwa dalam krisis hidup dan mati itu, respon Yun Fei Bai sangat luar biasa. Jika Yang Kai tidak terluka oleh pedang Qi, serangan itu akan benar-benar merenggut nyawanya. Pedang Qi itulah yang memaksa Yang Kai mundur, menyebabkan gerakan pembunuhan tombak naga Azure sedikit menyimpang, memberinya kesempatan untuk hidup. Dua sosok yang terjerat dipisahkan. Yang Kai memegang tombak di satu tangan dan menutupi luka di lehernya dengan tangan lainnya. Dia ingin bergegas ke depan lagi, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tertentu dan dengan dingin mendengus, kali ini, aku akan mengumpulkan minat darimu. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu.
Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan terbang keluar dari Profound Sun Mountain. Dia juga ingin membunuh Yun Fei Bai. Namun, pertempuran sengit barusan telah membuat banyak ahli dari Gunung Matahari Mendalam khawatir. Dia bisa merasakan bahwa para penguasa gunung kelas 6 itu sudah terbang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia takut dia akan dikelilingi oleh mereka seperti pangsit. Bunuh dia untukku, bunuh dia untukku. Yun Fei Bai, yang wajahnya sangat pucat, menghentakkan kakinya. Raungan marahnya bergema di seluruh Gunung Matahari yang mendalam. Sosok-sosok yang terbang untuk menyelidiki situasi segera mengubah arah mereka dan dengan cepat mengejar Yang Kai. Di antara mereka adalah penguasa gunung ketiga dan keempat dari Gunung Matahari yang mendalam. Hanya satu sosok yang mendarat di depan aula utama yang hancur. Orang ini memiliki wajah merah, gigi putih, dan lembut seperti batu giok. Dia tampak seperti seorang pemuda yang tidak tahu banyak tentang dunia. Hanya perubahan kehidupan di matanya yang mengungkapkan bahwa usia orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tuan Gunung, saudara-saudara Wei dengan cepat menundukkan kepala mereka. Orang yang tampak seperti anak muda ini adalah penguasa gunung pertama dari Gunung Matahari Mendalam, Mao Ze. 4 penguasa gunung dari Gunung Matahari Mendalam semuanya adalah Open Heaven kelas 6. Mao Ze adalah pemimpinnya karena kultivasinya sangat dekat dengan kelas 7. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan 3 penguasa gunung lainnya, 3 kepala Peerless Society, dan 2 penguasa pulau di Pulau Gemini. Di surga tanpa bayangan ini, seorang kultivator juga bisa maju. Namun, karena kurangnya sumber daya dan keberadaan Sadole Squall, setiap kultivator yang jatuh ke tempat ini akan beruntung dapat mempertahankan kultivasi mereka. Tidak ada yang berani bermimpi maju di tempat ini. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk naik dari kelas 6 ke kelas 7 sangat besar. Oleh karena itu, Mao Ze telah berada di alam ini selama puluhan ribu tahun dan masih belum bisa naik ke kelas 7. Namun, semua orang percaya bahwa jika dia tidak jatuh ke surga tanpa bayangan ini dan berada di luar, dia akan maju sejak lama. Kakak kedua, bagaimana ini bisa terjadi? Mao Ze melihat sekeliling dan bertanya. Tuan Gunung kedua Yun Fei Bai mengatupkan giginya, matanya menyemburkan api saat dia berkata, kami disergap oleh anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Mao Ze melihat dengan serius ke arah yang ditinggalkan Yang Kai. Jika aku tidak salah, orang itu adalah Open Heaven kelas 5, kan? 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 Kelas 5, kan?